Keluarga Rasulullah yang kita cintai bukan yang alim doang. Nih salahnya orang awam. Tuh ngerti? Umumnya kita sama Habib yang Masya Allah kita hormati, sama Habib yang lingkungan kita hinain. Nggak boleh begitu. Maaf ya, ini kebanyakan begitu orang. Apalagi yang dianggap ngerti ilmu bukan Habib ya, atau misalnya Arab atau segala yang bukan Habib deh. Tuh hatinya nggak bagus. Tuh sama Habib yang bagaimana cium tangan bolak-balik. Ada Habib tetangganya dia bang muka. Tuh emang Rasul bilang tuh cintai keluarga aku yang alim, yang soleh, yang berkeramat, yang wali, yang enggak kan? Rasul bilang keluarga aku siapa? Semua yang bersambung darah mereka dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Makanya kita wajib tahu bahwasanya enggak ada sesuatu dalam ajaran Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Ya, berarti kalau ajaran Muhammad ajaran Allah. Tidak ada perbuatan yang Allah wajibkan dalam ajarannya yang dosa Muhammad SAW untuk hambanya kerjakan, melainkan yakinkan di balik perbuatan yang Allah wajibkan untuk kita kerjakan ada kemanfaatan, ada keberuntungan, ada kebahagiaan abadi buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Semasa perbuatan itu kita laksanakan, dasarnya hati kita emang membenarkan Rasul menerangkan itu wajib untuk kita kerjakan karena Rasul memberitahukan itu dari Allah. Mengingat Rasul nggak berucap, nggak berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Rasulullah melarang kita berbuat sesuatu, mengancam kita dari melakukan sesuatu, melainkan di balik sesuatu yang Rasul ancam itu ada bahaya. Ada apa lagi? Ada hal-hal yang kamu akan mendapati kebinasaan yang abadi. Yang dengan kebinasaan tadi, ya, yang aku larang kamu jangan berbuat lalu kamu terjang, maka hal itu menjadikan kamu terhalang untuk dapat syafaatku di hari kiamat. Kan kita di hari kiamat butuh syafaat Rasulullah. Yang kita butuhkan di hari kiamat syafaat Rasulullah. Kenapa? Yang dapat mandat penuh dari Allah di hari kiamat ya Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ingat ya, malaikat Ridwan nggak bakal dapat izin dari Allah membukakan surga tanpa Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Kenapa? Karena beliau nggak diperintahkan oleh Allah untuk membuka surga ya agar dimasuki oleh orang beriman kecuali pemimpin itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Kita alhamdulillah dapat nikmat dari Allah. Apa Allah jadikan kita umat Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk diikuti dan untuk ditaati. Apanya? Perintahnya, seruannya, anjurannya, dan semua apapun yang beliau datangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pemberitahuan Rasulullah dalam bentuk perintah, dalam bentuk anjuran untuk kita kerjakan, yakinkan kita melaksanakan itu dengan dorongan di hati membenarkan Rasulullah ini memberi keberuntungan buat aku, maka yakinkan Anda selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Muhammad. Ada dalam satu kitab, beberapa kitab, bukan satu kitab, beberapa kitab. Di antara kitab Al-Mashra'ur Rawi karangan As-Sayyid Abu Bakar Asy-Syilli, dan ada dalam kitab Rashfatus Sadi dan beberapa kitab lainnya. Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, beliau bersabda, hubbi, kecintaan kalian. Siapa kalian dimaksud? Kalian yang punya iman kepada Allah, kalian yang punya iman kepada aku, yang aku ini benar kalian percaya, kalian yakinkan di hati utusan Allah, lalu kalian cintai aku. Kecintaan kalian kepada aku, wa hubbu ahli baiti, dan kecintaan kalian kepada keluarga aku. Rasulullah enggak akan mengakui cinta orang kepada Rasulullah sementara dia benci anak cucu turunannya, enggak diakui. Sebab enggak bisa dipisahkan kecintaan orang beriman kepada Rasulullah dengan keluarganya, enggak bisa. Masa kita sekarang cinta seseorang yang dia kiai, yang dia ajak anak cucu kita musuhin, enggak bisa dong. Tuh, apalagi ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh, ngerti? Yang diabadikan kesuciannya oleh Allah. Yang menjamin mereka suci Allah ya, bukan anak. Orang-orang berilmu pun tahu. Makanya orang berilmu tuh nih, mereka derajatnya tinggi sisi Allah Ta'ala, bahkan ada di bawah satu derajat dari para Nabi dan Rasul. Kapan? Kalau jujur. Kalau jujur. Tapi ingat, orang berilmu ada di kerak neraka jahanam. Maaf nih Al-Quran ya, ada di kerak neraka paling bawah, ditumpuk sama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kapan? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyembunyikan. Oh, orang awam mana tahu sih keanggunan keluarga Muhammad SAW? Nggak tahu. Habib mereka tahu. Habib, zuriyah Nabi, keluarga Nabi tahu. Tapi aneka kemuliaan, aneka keanggunan, aneka hal-hal yang mereka disucikan oleh Allah belum tentu tahu orang awam. Orang berilmu tahu. Kenapa? Di kitab tertera.
Tuh, bahkan Al-Quran tertera. Tapi kan Al-Quran kita nggak mungkin berani mentafsirkan sembarangan. Tapi kan ada tafsir orang soleh. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu tuh nih linnas. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam hal apa itu? Dalam semua. Apapun yang merupakan petunjuk Allah, apapun yang itu merupakan penjelasan dari Allah tentang ajaran Allah dari wahyunya kepada wahyunya kepada Muhammad SAW. Tuh nih, orang yang ngerti ilmu menyembunyikan, wah, kalau ada terangin orang nguliahin Habib, nggak ada orang menjelaskan kebenaran Allah hinakan, nggak ada. Kita di Jakarta, Allah mah banyak Betawi kiainya Allahu Akbar, terkenal. Kiai Indonesia ini terkenal luar negeri. Syekh Nawawi Banten. Terus siapa lagi yang terkenal? Dunia Islam mengenali. Yang mereka asal orang Indonesia. Terkenal dalam dunia Islam akan keluasan ilmunya, ketakwaan, kesolehan, keramat, pangkat, derajat. Diakui oleh orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala. Cari tahu apa yang menunjuk dari mereka. Ilmunya? Bukan. Karangannya benar. Tuh, tapi semua itu mereka dapatnya dari Allah. Karena apa? Karena tuh nih, keyakinan di hati mereka mencintai keluarga besar Muhammad SAW. Di situ diangkat oleh Allah Ta'ala. Tuh, orang sekarang ilmunya luas, darat, amblas, Allah amblaskan. Kenapa? Mulutnya jahat sama keluarga Rasulullah. Woi, dihinakan oleh Allah. Matinya lodo mulutnya. Dan penyakitnya na'udzubillah. Tuh, ngerti? Nabi Muhammad kasih tahu, la yanfa ahadan amaluh. Enggak akan seseorang pun dari kalian kata Rasulullah amalnya manfaat di hari kiamat. Enggak manfaat. Salat kita yang manfaat. Puasa kita yang manfaat. Zakat kita yang manfaat. Sedekah kita yang manfaat. Kapan di hari kiamat? Seorang pun nggak akan dia dapat kemanfaatan amal yang dikerjakan. Ini amal yang benar ya. Aneh dengan sekadar ilmu, maaf, aneh sebenarnya bukan nggak pantas selama ini banyak kiai, Allahu Akbar. Tuh nih, banyak asatir. Tuh nih, nggak pantas aneh. Cuma karena dipaksa nih sama beliau nih, Habib Yusuf nih. Enggak, ente ya Allah beb, aneh hadir beb, bilang itu. Enggak, ente ceramah. Abah aneh yang minta, ya udah ya samaan wa ta'atan deh. Meskipun nggak pantas, tapi minta talul amr khair min sulukil adab. Tuh, melaksanakan perintah karena dipinta segala macam lebih baik daripada jaga adab, sosok tawadu. Ya bismillahirrahmanirrahim dah. Tuh, gimana Allah Ta'ala punya kehendak. Kata Nabi Muhammad SAW, la yanfa ahadan amalu. Tidak akan memberikan kemanfaatan akan seseorang itu amaluhu, amal yang dia kerjakannya. Ingatnya amal yang baik ya. Ini amal yang baik, amal yang dibenarkan oleh agama. Apa? Salat, puasa, zakat, haji, dan segala macamnya. Tuh. Dan kalau dia punya kelebihan ngerti ilmu karena belajar mondok, madrasah segala macam, suan ke kiai belajar agama, lalu dengan itu dia belajar mengajar ke sono kemari, itu kan amal namanya. La yanfa, nggak manfaat. Illa kecuali hatta sehingga ya waddana ahlal bait. Dia benar-benar mencintai aku dalam keluarga aku. Yang ngomong Rasulullah yang dipastikan jujur oleh yang menciptakannya. Siapa? Mustahil ada orang dengan label Islam mendustakan Rasul kecuali ahli neraka jahanam. Sang pencipta yang kata ente nyembah Allah, Allah Ta'ala memastikan Rasul jujur. Lah kok ini ngaku nyembah Allah ragu sama Rasulullah? Tuh nih, berarti Tuhan siapa ini yang disembah ini? Sujud kepada siapa ini orang ini? Oh, sujudnya benar di sejadah, benar di masjid. Oh, hati dia bukan. Allah Ta'ala bilang Nabi Muhammad SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah yang ngomong, alladzi la ilaha illahu, yang enggak ada Tuhan selain dia, mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berucap, enggak akan berkata-kata. Tuh nih, anil hawa, yang kata-kata datang dari nafsunya, dari hawanya, dari keinginannya, dari kemauannya, melainkan. Tuh nih, beliau berucap, beliau berbicara wahyun, wahyu dari Allah, yuha, yang diwahyukan kepada beliau. Di antara wahyu beliau apa? La yanfa'u ahadan amaluh yaumal qiyamah hatta yawaddana ahlal bait. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan memberikan kemanfaatan akan seseorang dari amal yang dia kerjakannya pada hari kiamat kelak sehingga dia cinta kepada ahlul baitku. Yang alim Rasul bilang, yang wali enggak. Ahlul bait siapa? Tuh mereka yang berasal turunannya dari perkawinan Siti Fatimah Zahra dan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, lalu melahirkan anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak cucu turunan mereka semuanya disebut ahlul bait. Rasul enggak memisahkan yang mabok, yang juga enggak, semua. Tuh makanya apa? Jangan kalian seperti orang-orang dahulu Yahudi Nasrani, nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd.